PU. Nah, posisi saya sini ada sebagai pengasuh dan kepala pengasuhan yang dipercaya untuk membina mengasuh anak putra dan putri. Panti asuhan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pendidikan bagi anak yatim dan duafa. Dalam Islam, menyantuni dan mendidik anak yatim adalah amal yang sangat dianjurkan, sehingga pengelolaan panti harus dilakukan dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Pendidikan yang diberikan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga pembinaan akhlak dan nilai-nilai Islam agar anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berkarakter, dan mandiri. Mungkin langsung saja Pak dimulai bisa. Iya, langsung. Silakan Ika. Baik Pak, di sini kami mengusut judul yaitu pengelolaan dan pendidikan di panti asuhan dalam perspektif Islam. Yaitu tujuannya itu untuk menginspirasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pembinaan anak-anak yatim berbasis nilai Islam. Nah, ada pun yang akan kami tanyakan itu yang pertama itu Bapak, menurut Bapak bagaimana sistem pengelolaan di panti asuhan ini dijalankan agar kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi dengan baik Bapak? Yang pertama, kita ini kan panti asuhan ini kan menerima sumbangan infak sedekah para donatur. Itu donatur itu yang datang ke sini itu kan memberi sedekah mereka. Itu yang kita kelola, yang sumbang-sumbang masyarakat itu kita kelola untuk anak-anak. Yang kedua, ya kita membuat sebuah usaha panti, salah satunya kebun. Ya kita usahakan walaupun kebunnya dulu pernah ada panen kan, dan itu sudah tua ditumbangin. Kemarin sudah kita tanam lagi ada 1 hektar yang dipelopori oleh donatur Pak Zainal Arifin, Pak Zainal Izenar, yaitu rombongan orang pasar lah yang punya kelebihan dan menanam sawit 1 hektar untuk panti. Alhamdulillah sudah kita tanam sekitar 8 bulan dan bisa menghasilkan untuk sebagai pengelola untuk kebutuhan anak-anak. Pak, sebelumnya panti ini didirikan dari kapan? Kalau kita lihat dari akta pendiriannya itu diresmikan tahun 1980. Kalau di akta pendirian, kalau mulai dibuka tidak tahu belum lahir. Kemudian pertanyaan kedua ya Bapak, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam mengelola panti asuhan dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya, salah satu kendala kita itu kan ketidakpastian pemasukan panti itu kan, mengharap dengan kadang ekonomi ini kan kadang naik kadang turun kan. Begitu juga masyarakat, pendapatan masyarakat itu kan kadang naik kadang turun. Menunggu orang sedekah itu seperti sama dengan hujan panas, kadang ini orang sedekah banyak kalau mendekati bulan Ramadan. Jadi kesulitan kita itu ketika orang tuh kurang menyumbang ya, pendapatan pemasukan pembiayaan kurang, kesulitan membayar SPP, kesulitan membayar listrik dan kebutuhan lain. Namun ya namun tetap rezeki anak itu ada ya. Ya, usaha kami kita ini salah satunya buka usaha, buat celengan dan cari donatur yang siap memberi sumbangan yang punya jumlah yang mungkin lebih besar ya, sedikit orang yang tapi jumlahnya besar. Terus bagaimana sih cara Ustaz memahami dan menghadapi perbedaan karakter anak-anak? Kalau untuk memahami kita harus memperkenal latar belakang. Misalnya anak dari Buas itu karakternya beda sama anak dari Jawa, dari Batu Kerbau, dari Timur kan. Kita harus paham dulu pertama anak ini tinggal daerah mana, latar belakang keluarganya kan. Sudah itu anak yang ditinggal oleh orang tuanya dari kecil kan, itu beda karakternya anak yang diasuh oleh orang tua itu meninggalnya waktu SMP. Nah, karakternya lebih enak urusnya karena sudah diatur dari anak orang tuanya masih ada kan. Nah, tapi kalau anak yang ditinggal oleh orang tua dari kecil itu kan, apalagi pernah ketemu orang tua diberi kebebasan, jadi
jadi itu agak sulit. Nah, kita harus memahami karakter mereka, keinginan mereka. Insya Allah, alhamdulillah anak kita sekarang itu bagus-bagus lah. Ada beberapa orang yang punya sifat yang mungkin dia agak kurang karena memang latar belakangnya mereka seperti itu. Jadi kita harus sabar, pelajari terus tentang karakter anak, penyebabnya mereka itu seperti itu kan. Terus bagaimana Ustadz membimbing anak-anak agar tidak merasa rendah diri karena kehidupan Ustadz? Ya salah satunya buat kegiatan kita sebenarnya di panti ini sama nih pondok. Cuman bedanya pondok itu kan banyak ustadz, kalau di panti ini kan ustadznya sedikit karena kegiatannya lebih banyak di luar. Mereka kan bikin kayak SMK, SMA, SMP kemudian ternyata, dan mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar kegiatan produktifnya, misalnya dari pagi sampai jam 2 mereka di luar, sisa daripada itu mereka kegiatan di panti. Nah itu kan kita bina ngaji, belajar Al-Quran kan, dan itu belajar pertanian, dan juga belajar ilmu agama yang lain, fikih kan, adab. Yes, kita buat mini pesantren. Karena kalau full pesantren mereka kan kegiatannya yang produktifnya lebih banyak di luar. Sekolahnya di sekolah negeri ada swasta. Jadi insya Allah mereka kegiatannya kan habis setelah asar sampai jam setengah 9, setengah 10. Sebentar ada tidur, besok lagi berangkat lagi sekolah. Sama ada bosan, ada yang pondok, ada keluar kan. Nah, cuma itu kalau di panti malah mereka keluar di luar, betul dengan di luar lebih ada variasi mereka. Terus apa prinsip Ustadz prinsip utama Ustadz yang untuk menjadikan pedoman dalam pengelolaan panti asuhan? Ya, prinsip pertama kita itu adalah pertama kita membantu orang yang lagi membutuhkan, yang butuh pendidikan, yang butuh pembinaan. Itu yang pertama. Yang kedua kita membina anak-anak panti ini otomatis beda dengan bina anak-anak orang yang punya orang tua, orang tua itu kan otomatis beda. Karena psikologis mereka sudah dari awal sudah rusak kan, ditinggal oleh berapa lama oleh ibunya tidak pernah ketemu, bahkan ada yang tidak pernah ketemu orang tua.
pergi sekolah. Sama ada bosan, ada yang pondok, ada yang keluar kan. Iya. Nah, cuma di situ kalau di panti malah mereka keluar di luar betul dengan kawan di luar lebih ada variasi mereka teman-teman mereka. Terus apa prinsip utama Ustadz yang untuk menjadikan pedoman dalam pengelolaan panti asuhan? Iya, prinsip pertama kita itu adalah pertama kita membantu orang yang lagi membutuhkan, yang butuh pendidikan, yang butuh pembinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membina anak-anak panti ini otomatis beda dengan bina anak-anak orang yang punya orang tua lengkap, orang tua itu kan otomatis beda karena psikologis mereka sudah dari awal sudah rusak kan, ditinggal oleh berapa lama oleh ibunya tidak pernah ketemu, bahkan ada yang tidak pernah ketemu orang tua bapaknya kan. Jadi otomatis beda kita yang lagi utuh orang pagi nyapa orang tua, pergi salam orang tua, kasih duit. Kalau ini tidak pernah, otomatis psikologisnya tingkah laku sikapnya jauh beda. Jadi kita pahami dulu bahwa kita didik ini anak yang lagi bermasalah latar belakang keluarga yang kita didik. Otomatis kita harus meningkat lagi ekstra kesabaran. Di samping kita pernah ngajar di pendidikan yang anaknya bagus kan, cuma sekedar ngajar ngikutin. Kalau ini tidak, lebih ekstra, lebih banyak memahami. Kita pelajari kok anak ini seperti ini sikapnya, kita kali-kali lagi ya pemahaman mereka sehingga kita tahu ternyata anak itu seperti itu. Terus program pembinaan apa aja yang rutin dilakukan untuk mengembangkan potensi anak-anak itu? Yang pertama, program pendidikan agama Islam itu mengawali dengan kita kegiatan rutin sholat subuh berjamaah, sholat maghrib dan sholat 5 waktu kita berjamaah rutin. Kemudian belajar agama, misalnya baca Al-Quran itu di masjid. Kemudian belajar fikih, belajar yang lain. Di samping belajar pendidikan agama, kita juga belajar yang namanya keterampilan silat, kan, untuk menjaga diri kita dari untuk mengasah kemampuan itu silat apa suci. Di samping itu kita juga memperkenalkan mereka belajar bercocok tanam, membersihkan lingkungan. Ya sama lah kegiatannya anak pesantren kan. Cuman jangan sampai lebih banyak jamnya di pondok. Kalau ini jam di pondoknya lebih sisa daripada kegiatan mereka yang sudah di luar. Mereka kembali ke panti itu jam 2. Nah, jam 2 itu sampai jam 3 sholat asar. Nah, artinya setelah sholat asar paling 3 jam, setengah 6 baru kembali kepada masjid ngaji, belajar agama. Kegiatannya untuk pembinaan mereka. Terus apa strategi Ustadz digunakan agar anak-anak tetap semangat belajar meskipun dengan keterbatasan fasilitas? Ya, kita motivasi mereka kan pertama tujuannya datang sini untuk apa? Yang kita pahami dulu dari awal tuh mereka ditanya kalian datang sini untuk apa? Belajar apa? Jadi itu yang kita motivasi terus. Kemudian kita motivasi lagi bahwa untuk merubah diri kita itu kita sendiri. Kita beri contoh alumni yang sudah berhasil, yang sudah maju, alumni yang memegang jabatan-jabatan yang besar di pemerintahan. Kita sampaikan supaya mereka termotivasi. Dan jangan dilihat dari kekurangan kita, lihatlah kemauan yang kita ingin untuk berhasil, untuk berubah dari yang buruk jadi baik, dari keluarga miskin menjadi keluarga yang setidaknya lepas dari kemiskinan. Nah, karena dengan pendidikan itu bisa kita lari lepas dari pendidikan, itu motivasi terus. Dan kita sering menyampaikan alumni, misalnya ada yang jadi ketua provinsi, misalnya kita kasih informasi mereka juga di situ. Ada juga yang di dinas pendidikan, jadi di bagian kabang. Oh, kita sampaikan anakmu ini jabatan ini dulu di Pati. Nah, artinya kalian jangan sampai minder dengan kebatasan kalian tidak semangat. Alhamdulillah sampaikan orang-orang yang maju itu
Ya ada sebagian maju ya tetap lihat anaknya tadi. Tetap ada juga yang kuliah, banyak sudah yang kuliah, yang sudah berhasil. Alhamdulillah kan juga termotivasi seperti itu kan. Jadi ada sebagian termotivasi lah dengan contoh-contoh kakak yang sudah berhasil, yang alumni Lepati tadi, dan menjadi orang yang sukses. Dan tidak kemungkinan kita juga bisa menjadi sukses. Terus apa sih harapan Ustaz terhadap anak-anak panti di masa depan? Ya harapan kita ini kan mereka lepas dari permasalahan keluarga mereka yang mungkin dulu ada yang kurang dari ekonomi, bisa maju secara ekonomi. Ya dulu keluarganya ada pendidikan, menjadi pendidikan, setidaknya bermanfaat lah bagi desa mereka, masyarakat mereka lepas daripada pendidikan di Pati, dan mereka tidak lagi menjadi orang-orang pinggiran ataupun disebut lagi itu sampah masyarakat. Walaupun mereka dulu orangnya keluarga yang tidak terpandang, keluarga miskin, karena ada bantuan pendidikan dari Panti, mereka selesai sekolah dan mereka dibina, dikasih skill keterampilan. Dengan semuanya itu mereka bisa mandiri dan bisa maju, dan insya Allah mereka bisa menjadi orang-orang yang berhasil, sama lah seperti kita yang bisa berusaha maju secara ekonomi, pendidikan. Paling-paling yang kita paling minim lah bermanfaat untuk mereka, untuk keluarga mereka, dan paling luasnya masyarakat yang mereka tinggal di situ. Itu harapan kan. Terus yang terakhir Ustaz, pesan apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap anak-anak panti asuhan? Yang pertama, kita harus peduli terhadap anak-anak yang kurang keberuntungan, baik di desa kita, di tempat tinggal kita sendiri, di lingkungan kita sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak peduli, boleh jadi anak yang itu pintar, mungkin kurang kemampuan, bisa kalau nanti dia tidak diperhatiin menjadi dua kemungkinan lah, menjadi preman bisa, menjadi gerodolan bisa, menjadi racun apa masalah masyarakat lah itu kan. Jadi kalau kita peduli mereka mungkin kebutuhan tidak mampu kita sekolahkan, kita masuk ke panti, insya Allah itu mengurangi resiko kerentanan mereka ya bersifat kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis, dan menyelamatkan mereka juga bisa, dan mereka bisa belajar. Mudah-mudahan kita bantu yang menjadi orang yang baik, berguna untuk dia dan juga lingkungan, setidaknya mengurangi resiko menjadi orang yang rentan buat kekerasan. Nah kan kita biasa ini kan kurang peduli, ada orang datang bintang kita cuek, kita bilang ini sebenarnya tidak bagus. Yang kita bagus itu respon kita harus aktif, setidaknya menanyakan dari mana Pak, supaya Pak kita tahu, nanti baru kita semuanya kita kasih semangat semampu kita. Kemudian kalau kita tahu alamat tinggalnya di mana, tempat tinggalnya, pokoknya besok nanti ada kita tahu, misalnya adik-adik ini kan berbeda tempat tinggal ini. Nah dia ini punya anak, misalnya anak tidak mampu sekolah, ya kita masukkan ke panti. Setidaknya kita sudah mengurangi orang yang rentan membuat kekerasan. Karena kekerasan itu datang dari orang yang tidak berpendidikan, ekonomi rendah. Kita tahu, nanti baru kita semuanya kita kasih semangat semampu kita. Kemudian kalau kita tahu alamat tinggalnya di mana, tempat tinggalnya, pokoknya besok nanti ada kita tahu, misalnya adik-adik ini kan berbeda tempat tinggal ini. Nah dia ini punya anak, misalnya anak tidak mampu sekolah, ya kita masukkan ke panti. Setidaknya kita sudah mengurangi orang yang rentan membuat kekerasan. Karena kekerasan itu datang dari orang yang tidak berpendidikan, ekonomi rendah. Nah itu selalu ya datang dari situ tuh. Ya kekerasan itu rentan terjadi dengan orang yang pendidikan rendah, ekonomi rendah, dan kehidupan yang keras. Jadi kalau kita peduli dengan orang anak yatim, anak yang miskin, dengan kemampuan kita masing-masing, insya Allah kita sudah membantu mengurangi kejahatan.
mengurangi kerentanan masyarakat, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, mengurangi juga kemiskinan dan mengatasi permasalahan sosial di tengah masyarakat. Pertanyaannya cukup segitu Pak. Iya. Sekiranya kebanyakan ya kami mohon Oh, maaf. tidak apa-apa. Ya, harapan kami adik-adik mahasiswa itu sebagai mencari solusi, misalkan tempat masyarakat kita masing-masing kan tinggalnya di mana? Kan banyak udah yang Iya. kan di mana? Nah, di bawah dulu itu ada juga panti Asia namanya di Jogja. Jadi kita bisa proaktif di masyarakat untuk mengurangi kerentanan masyarakat. Salah satu itu tadi ada anak yang kurang mampu, kita langsung tanya orang tua mau dari sekolah kami masuk di panti. Dia salah kan panti ini kan mau jalan di masyarakat kekurangan dana atau kurang lah dana untuk biaya-biaya masyarakat itu kan. Tapi kalau kita masuk tinggal di daerah masing-masing kan punya peran kita masing-masing. Pak, boleh tidak saya masuk anak panti ya dari khusus saya ini yang tidak mampu. Nanti orang panti baru turun ke lapangan ya dicek di asesmen. Nah, kalau memang mereka layak, nanti kita masuk ke sini, jadi sama-sama. Seperti itu. Harapan kami seperti itu dengan adik-adik mas. Nah, sudah. Iya Pak, cukup segitu. Itu demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Harapan kami adik Umba selalu proaktif terhadap lingkungan sekitar untuk permasalahan sosial. Nah, setidaknya dengan adanya panti sini sudah satu yayasan, yaitu sama-sama di bawah Muhammadiyah. Nah, misalnya kalau nanti buat kegiatan kemampuan lebih ya saluran mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.